Ibu, jadi izin dulu ya. Jadi kita itu di sini mau nanya soal tentang keuangan juga nggak apa-apa, Ibu? Boleh, boleh, Insya Allah. Ya udah, mulai aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kepada Ibu Sri Mas Rita. Terima kasih karena telah bersedia untuk Cynthia sama Meisha tanya-tanya mengenai bimbelnya ya Ibu ya. Mungkin Nah, kalau Cynthia sendiri waktu itu pernah ya Ibu ya wawancara sama Ibu sama Teh Adila juga iya. gitu ya. Sedikitnya udah tahu lah gitu tentang Udah tahu ya? Ya. ya yang Ibu apa jalankan gitu. Ibu di sini tuh sebenarnya kelompok kita itu ada 6 orang Ibu, tetapi karena Mm-mm. dibagi-bagi tugasnya, jadi Cynthia sama Teh Mei itu kebagian untuk wawancarai guru bimbel atau guru les Ibu seperti itu. Mohon aman. Iya. Ya mungkin eh, untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin sudah disediakan oleh Teh Meisha. Nah, Boleh nah, Ibu silakan. langsung ke pertanyaan saja bagaimana atau gimana? Baik, Ibu. Pertanyaannya, bagaimana ruangan tata kelas di tempat bimbel yang Ibu ajari gitu? Oh, nah. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya mungkin Cynthia udah tahu anak itu Sri Mas Rita namanya. Dipanggilnya bisa Bu Sri, bisa Bu Rita. Kalau di keluarga Bu Sri, kalau di sini Rita gitu. Tapi ada yang manggil juga Iis. Jadi dipanggilnya biasanya Ibu aja. Eh, Latar belakang pendidikan S1 akuntansi, S1 bahasa Inggris. Kemudian sekarang lagi kuliah, Insya Allah di Masya Allah, Ibu. Tarbiyah Sunnah sama di Rumah Isya, Insya Allah. Eh, Sebelumnya pernah saya ini jelaskan ke Cynthia ya beberapa kali dengan temannya satu lagi bahwa memang untuk kegiatan les ini atau bimbel ini memang awalnya hanya iseng-iseng dulu ya, iseng-iseng dulu karena memang untuk mengisi kegiatan di rumah. Qadarullah sebelumnya saya ini apa ngajar di beberapa pesantren, tapi karena memang kondisinya saya udah mulai menua nih, udah mulai uzur, ya sedikit-sedikit udah mulai dikurangi kegiatan di luar dan akhirnya kembali fokus lagi ke kegiatan yang bimbel-bimbel atau les-les ini. Nah, qadarullah sebelumnya memang saya itu ngadainnya di rumah di sini ya, di apa di ruang tengah gitu ya. Karena memang awalnya memang iseng-iseng aja gitu, hanya 3-4 orang, kadang-kadang 1 orang gitu ya. Nah, tapi setelah dari hari ke hari, bulan ke bulan, qadarullah sekarang udah hampir 7 bulan mungkin ya, 7 bulan, Masya Allah. qadarullah udah banyak siswanya kurang lebih sekarang ada hampir kemarin tuh udah 70 ya, sekarang udah 90 orang dengan Masya Allah. berbagai apa sih berbagai jadwal ya, jadwal yang berbeda. Jadi kalau misalnya setiap yang les itu ada yang 10 orang, ada yang 11 orang gitu. Ada kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak ada yang les 3 orang, 4 orang. Nah, karena kondisinya udah banyak nih dari hari ke hari, alhamdulillah ternyata sebelumnya dipakai sekolah luar biasa nih dulu itu. Tapi karena qadarullah tidak dilanjutkan karena memang tidak di pinggir jalan katanya. Akhirnya ditutup tuh. Nah, alhamdulillah setelah itu karena di sini udah mulai banyak anak-anak sekolahnya, anak-anak yang lesnya, akhirnya saya pindahkan ke ruangan itu, ke rumah satu lagi yang kosong yang dipakai SLB sebelumnya. Jadi kalau ukuran ini sih bangunannya besar ya, besar. Jadi kalau misalnya disekat itu bisa jadi 2 kelas, begitu. Jadi mungkin untuk kelas itu dibagi-bagi per setiap anaknya itu ya Ibu ya. Kayak misalnya Ya. untuk kelas 1 atau kelas 2 kelas 3 itu pasti ke kelas yang misalnya kayak calistung yang seperti itu ya Ibu ya. Nah, kalau untuk ini, kalau untuk pembelajaran sih dibagi ya. Kalau untuk yang calistung itu pagi-pagi dengan sampai siang ya sampai jam 1 jam 2 gitu. Nah, kalau untuk yang kelas 3 kelas 2 sampai SMP itu dari jam 2-an atau pada asar sampai menjelang maghrib biasanya.
gitu jadwalnya. Oh, seperti itu, Bu. Hmm, Ibu, terus Baik. pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Ya. Ibu mengelola usaha, bagaimana cara Ibu mengelola tempat bimbel itu agar tetap eksis gitu, agar tetap berjalan dengan baik gitu, Bu? Ah, mencari eksistensi enggak ya. Sama sekali tidak ada targetan apa-apa untuk mencari eksistensi ataupun ini tempat bimbel ini akan berjalan dengan apa dengan terus-menerus, enggak sih. Yang jelas karena memang dari awalnya juga saya mendirikan bimbel ini memang hanya semata-mata untuk membantu masyarakat sekitar aja. Jadi memang mereka mau silahkan, enggak juga enggak apa-apa kan gitu. Nah jadi ya mungkin dari mulut ke mulut aja ya. Saya tidak tidak apa, apa mencari solusi bagaimana caranya biar ini lebih eksis atau orang lain mengetahui gitu ya, enggak. Tapi mungkin kali dari mulut ke mulut akhirnya ya ada banyak lah lumayan kata saya sih banyak ya karena memang ya untuk sendirian mengelola hampir 70, 80, 90 orang tuh benar-benar agak kerepotan juga gitu. Gitu. Berarti mungkin bukan mencari keeksistensian Ibu, tetapi ya mungkin untuk menarik minat dari para siswanya juga ya Ibu, agar Ibu tuh bisa ngebantu siswa-siswa yang emang butuh untuk dibimbing seperti itu. Enam, enam. Memang ya, jadi memang awalnya ini kan kalau di sini kan wilayah kampung ya, daerah Padalarang itu terlebih daerah Tahu Apunya di sini memang eh, mereka tuh jarang sekali yang namanya tahu bimbel atau yang namanya yang gitu-gitu ya, yang GO, yang segala macam kayak gitu mereka mana tahu dari apa di kota gitu. Kalaupun memang tahu juga mereka kan mikir 2 kali 3 kali ya, karena kondisi ekonomi itu berbeda-beda. Terlebih kalau di kampung kayak gini, ya berat ya untuk apa bayar berapa gitu untuk ke bimbel gitu. Nah, kalau di sini sih memang saya tidak ditargetkan sama sekali mereka harus bayar atau tidak gitu. Dan jadi mereka tuh datang tuh memang ya datang dan pergi sebetulnya, datang dan pergi ya karena memang mereka tidak dituntut untuk apa punya kewajiban apapun gitu terhadap sekolah kami atau apa bimbel di sini gitu. Mungkin berbeda ya kalau misalnya saya menargetkan ini harus bayar sekian atau ada SPP sekian mungkin atau kayak sekolah gitu ya. Tapi mereka lebih lebih eksis ya apa lebih konsisten gitu ya belajarnya. Tapi karena memang bebas gitu jadi ya kadang datang kadang enggak kadang ya ada konsisten alhamdulillah ada juga gitu. Baik Ibu, kalau sekarang mungkin ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Eh, Mohon maaf tapi sebelumnya, eh, bagaimana sih cara pengelolaan dari keuangan dari bimbel Ibu ini gitu? Terus kan kalau misalnya tadi yang telah Ibu jelaskan, modal untuk dari bimbel Ibu sendiri itu dari modal pribadi seperti tadi kan Ibu bilang rumah yang Ibu ini dijadikan tempat untuk bimbel seperti itu. Nah, untuk Nah, pengelolaan keuangannya seperti apa Ibu? nah, kalau masalah keuangan ya sebetulnya ya dari awal modal pertama itu memang nggak sama sekali memang karena memang mereka datang aja kami ajak saya ajak datang ajarin mereka ya hampir berapa ya 80% mereka tuh tidak bayar ya jadi mereka memang tidak bayar kalaupun memang ada yang bayar juga satu dua itu pun sekali bayar sekali les itu ada yang 5.000 ada yang 2.000 ada yang 3.000 tapi rata-rata semua enggak jadi untuk keuangan itu saya tidak bisa memprediksi ya itu berapa ya. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kalau misalnya dikalkulasi dalam sebulan pun, kayaknya wah gitu di luar dari ini ya, di luar dari sama sekali nggak ada sama sekali sih sebetulnya. Cuman kalau misalnya ini ya dibelikan dengan papan tulis gitu, papan tulis terus apa sih kayak kayak ATK-nya aja buat spidolnya gitu kayak gitu-gitu. Iya. Jadi memang untuk keuangan saya tidak membuat semacam schedule tertentu ya atau laporan keuangan yang memang ada catatannya gitu enggak. Karena memang ya mereka les pulang ya kadang-kadang ibu ini dari mama gitu kan cuman gitu aja ya. Oh iya makasih punya punya iya punya kata mama kata buat ibu kan gitu kan. Nah itu Oke. kadang-kadang ya anak saya tidak pernah menolak kalau misalnya mereka ngasih
berapapun atau dan tidak memaksa mereka untuk memberi juga gitu. Iya. Tidak ditargetkan ya, Bu. Kalau untuk sistem dari keuangannya sendiri ya emang ibu tidak mentraktor untuk anak-anak bayar berapa seperti itu ya. Tapi Iya, kalaupun ada mungkin dibelikan kepada kebutuhan dari untuk les nantinya juga seperti itu. iya, iya. Saya kadang-kadang kan karpet untuk orang tua yang apa yang nunggu pun saya dibelikan gitu ya kalau misalnya ada uang gitu. Beli karpet untuk di ini karena memang anak-anak di sini itu apa belajarnya di bawah yang kemarin waktu saya pernah share ya kemarin ya. Iya ibu. Ya, ada kan Ya videonya ya. Nah, itu. ada. Jadi untuk sementara masih darurat ya. Darurat, meja-meja pun ya dari lemari-lemari yang bekas itu, lemari-lemari bekas di ini apa nyuruh orang tetangga gitu buat dijadiin meja apa? Meja lantai gitu. Jadi mereka ya alhamdulillah agak-agak mending lah bisa nulis gitu. Ya gitu aja. Jadi memang diberikan untuk orang yang bikin ini, bikin apa meja-mejanya gitu. Terus karpet gitu, karpet-karpet yang kayak gitulah yang murah-murah. Iya. Baik ibu. Mungkin untuk pertanyaan dari kita udah aja ibu udah dicukupkan. Tetapi Cynthia pengen tahu aja alamat dari bimbel ibu tuh di mana, terus nama bimbelnya itu apa gitu ibu. Oh iya. Kalau untuk ininya apa mau disebutkan di sini atau nanti saya bikin ngasih ininya, ngasih dokumennya? Oh boleh ibu Ya, dengan dokumen. ngasih dokumennya ya, biar sekalian Iya. dengan beberapa kegiatannya dengan segala macam bentuknya lah, segala macam insya Allah. Iya Nanti bu. dikirim ya. Baik, Ibu. Ya. Biar sama Oh, kita tepatnya sih mas di sini daerah Padalarang ya. Nah, Cynthia di mana rumahnya? lindung ibu. Oh iya, di Nyalindung ya, dekat lah ya. Dekat Iya. di sini di Tauk Apu. Kalau di sini sih depan KPU di atasnya, dekat stasiun Iya. Tauk Apu. Mm-mm. Tahu juga Ya di dari situ. Mama Azka ibu. Jadi sering ini apa ngedengar gitu. Azka lagi les di sini katanya. Oh iya, Aska ya, Aska ya. Oh iya, Bu Nani ya. Iya. Nah, 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 nah. Mm-mm, ya itu, ya itu. Ya di situ daerah itu nanti kalau untuk ininya nanti dikasih lihat ya, Insya Allah. Baik. Diberikan dokumen-dokumen itunya yang tentang apa bimbel les ini ya. Baik. Eh, Mungkin dicukupkan saja Ibu. Bagaimana Teh Misya? Baik, Ibu, dicukupkan saja. Ya, Mayo dong, Malaysia apa lagi dong? Main ke sini, semuanya main ke sini. Ya, Bu, nanti kalau ini pengen main ke sana, pengen nyobain. Iya. Iya, Qadarullah memang untuk sekarang ini kan sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada yang ini juga silahkan aja kapanpun juga bisa ya. Biar bisa Iya. sambil lihat-lihat juga. Ya. Kalau Nanti Messi di bisa mana sambil rumahnya? belajar juga. Kalau Messi di mana rumahnya? Di Majalaya, Ibu. Oh, jauh ya. Ya, di Kabupaten Jauh. Bandung. Ya, jauh, ya jauh banget. Ya. Sini main, Tapi Bu. tiap hari kok ngekos enggak? Enggak, pulang pergi aja sekarang. Oh, pakai motor ya. Pakai kereta. Capek jauh. Iya, Bu, Oh, enam jauh. enam. Jauh banget. Iya, iya. Ada lagi? Mungkin cukup aja Ibu. Ya. Ya. eh, Terima kasih sebelumnya karena Ibu bersedia untuk Cynthia sama rekan Cynthia wawancarai. Insya Allah mungkin untuk kedepannya kalaupun ada kebutuhan kita untuk harus tanya ke bawah ya kita ada apa kayak itu kan diwahi. Kan bebas ya. Aku kalau sebelumnya dari Cynthia atau Teh Mesya banyak kesalahan dari kata-kata atau perlakuan seperti itu. Mungkin terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Nah, Masya Allah. Mhm.